Ya, dasar hukumnya Bapak Ibu di sini kita berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang memang mengamanatkan gitu ya penugasan PPK memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tipologinya. Dan di sini juga ada Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang jasa juga sudah disampaikan. Untuk tipologi PPK itu ada PPK tipe A, PPK tipe B, dan PPK tipe C. Selanjutnya juga ada Keputusan Deputi Pengembangan dan Pembinaan SDM Nomor 46 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan uji kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah bagi personil lainnya dengan kriteria tertentu. Nah, ini juga sedang kami eh, proses untuk revisi, Bapak Ibu. Jadi memang kita terkait dengan adanya perubahan peraturan, ini juga sedang kita lakukan revisi. Oke, selanjutnya yang tadi saya sampaikan terkait dengan Surat Edaran Deputi PPSDM Nomor 4 Tahun 2024 untuk pengajuan uji kompetensi PPK, ini kita lihat dari rencana aksi kebutuhan PPK dari masing-masing instansi. Nah, di sini untuk pengajuan uji kompetensinya seberapa banyak sih yang bisa difasilitasi gitu ya. Sesuai dengan essay ini untuk uji kompetensi PPK khususnya di sini difasilitasi paling banyak 200% dari jumlah kebutuhan PPK. Misalnya Bapak Ibu saat ini sudah melakukan pengisian renaksi. Jumlahnya yang dibutuhkan di PPK tipe B-nya itu ada 10 gitu ya kebutuhan untuk PPKB-nya. Nah, di yang sudah memiliki sertifikat PPK tipe B misalnya ya ada 2 orang. Berarti masih ada yang kosong gitu ya sesuai kebutuhan itu 8. Nah, dari 8 itu untuk bisa difasilitasi uji kompetensinya sebanyak 200%. Berarti ada 16 orang yang bisa difasilitasi gitu ya. Kalau misalnya belum ada masih nol untuk pemilik sertifikat PPK tipe B-nya. Nah, berarti 10 dikali 2, 20 yang bisa melakukan uji kompetensi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin bisa dikoordinasikan kembali dengan UKPBJ-nya di masing-masing instansi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini yang tadi disampaikan di awal, kita akan menyampaikan terkait dengan tren kelulusan Bapak Ibu di tahun 2025 ini, khususnya di PPK tipe B dan melalui jalur pengalaman. Jadi yang Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman, terus dilanjutkan untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi tanpa mengikuti pelatihan gitu ya. Kita menyelenggarakan sebanyak 7 kali penyelenggaraan dan di sini terdiri dari pesertanya secara total itu 256 peserta. Nah, untuk kelulusannya di sini 54% Bapak Ibu. Jadi masih setengahnya gitu ya. Kenapa gitu ya? Padahal pengalaman gitu. Mungkin bertanya-tanya Bapak Ibu, kok bisa kelulusannya hanya 54%? Masih yang belum lulusnya itu ada 45%-nya gitu. Cukup banyak gitu ya. Masih hampir setengahnya yang belum lulus padahal sudah pengalaman. Nah, itu nanti kita lihat ya di mana kekurangannya gitu ya atau kesalahannya pada saat Bapak Ibu mengumpulkan dokumen pengalaman Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, persyaratannya Bapak Ibu, jadi tolong dilihat-lihat lagi sebelum Bapak Ibu nanti mengusulkan untuk uji kompetensi, persyaratannya apa untuk mengikuti uji kompetensi PPK tipe B, yaitu satu tadi Bapak Ibu harus memiliki sertifikat PBJ dasar. Itu masih bisa kita akui ya. Kalau dulu-dulu Bapak Ibu punya L2, L4, L5 itu masih bisa karena sudah berlaku seumur hidup. Atau baru kemarin sesuai dengan Bapak Ibu ikuti gitu ya, itu ada sertifikat kompetensi level 1. Nah, itu boleh gitu ya. Terus juga di sini Bapak Ibu memiliki pendidikan gitu ya, paling rendah S1 atau D4
4, atau juga bisa Bapak Ibu memiliki golongan ruang paling rendah 3A atau yang disetarakan dengan golongan 3A. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, oh pendidikan saya D3 gitu ya, tapi secara pangkat Bapak Ibu ada penyesuaian, saya sudah 3A, itu juga diperbolehkan gitu ya, karena di sini bahasanya atau. Dan juga, nah untuk melalui jalur pengalaman, uji kompetensinya apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Di sini pengalaman minimal 2 tahun sebagai PPK, ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu, wah saya belum sampai 2 tahun pengalamannya sebagai PPK, terus masih bisa nggak? Bisa kalau Bapak Ibu pernah menjadi PPK satu jenis pengadaan gitu ya, misalnya jenis pengadaan itu konstruksi, konsultan gitu ya, atau jasa lainnya, tapi ada 10 paket. Jadi Bapak Ibu pernah nih saya mengerjakan satu pekerjaan konstruksi jenisnya gitu ya, sama semuanya, tapi ada 10 paket gitu ya. Nah itu boleh Bapak Ibu juga bisa. Atau juga misalnya, oh saya nggak sampai 10 paket gitu ya kemarin pekerjaan konstruksi saya, tapi saya pernah mengerjakan pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan gitu ya. Itu juga boleh disampaikan. Nah nanti Bapak Ibu sampaikan minimal di sini 5 paket. Jadi persyaratannya untuk Bapak Ibu di sini pengalamannya boleh 2 tahun apa saja sebagai PPK gitu ya, atau tadi punya pengalaman satu jenis pengadaan tapi harus 10 paket, atau dua jenis pengadaan 5 paket ya. Jadi tinggal dilihat-lihat nanti saya masuk ke yang mana ya pengalaman saya gitu ya. Nah, terus juga sudah pasti sudah ada surat tugas atau rekomendasi dari instansi Bapak Ibu masing-masing ya pada saat diusulkan untuk menjadi peserta. Oke, lanjut. Nah, metodenya tadi memang ada perbedaan Bapak Ibu untuk PPK tipe B. Jika Bapak Ibu memiliki pengalaman, di sini metodenya hanya verifikasi portofolio dan tes tertulis saja. Sudah valid, asli gitu ya, terkini atau memadai. Jadi dokumen-dokumen nanti yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah dokumen yang sudah selesai gitu ya. Misalnya dokumen spektek, berarti dokumen spekteknya sudah ditandatangani oleh Bapak Ibu gitu. Jadi jangan draft yang disampaikan, tapi adalah dokumen yang memang sudah selesai gitu ya, yang sudah memang ditandatangani oleh Bapak Ibu sebagai PPK. Nah, terus nanti dokumen itu dikumpulkan, akan dilakukan penilaian oleh asesor. Selanjutnya, setelah dokumen tersebut sudah dikumpulkan, nanti Bapak Ibu akan dijadwalkan untuk mengikuti tes tertulis. Di sini tes tertulisnya, kalau Bapak Ibu dulu pernah ikut sertifikasi level 1 atau dasar, sama. Jadi metodenya itu dengan berbasis komputer gitu ya, ujian berbasis komputer. Terus juga sifatnya open book. Jadi masih boleh buka buku Bapak Ibu ujiannya gitu ya. Dan waktunya lama. Maksudnya dalam arti lama itu 2 jam, tapi 40 soal saja gitu ya. Nah, jadi pada saat ini juga Bapak Ibu bisa mempelajari dulu apa sih standar kompetensi PPK tipe B itu apa saja. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat gitu ya. Boleh bawa perpresnya, boleh bawa buku buku-buku gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya modul gitu ya, modul kalau misalnya ada di PPSDM tuh ada Bapak Ibu terkait misalnya buku informasi di level 3, silakan Bapak Ibu baca gitu ya, lihat-lihat lagi untuk persiapan Bapak Ibu mengikuti tes tertulis gitu ya. Nah, di sini 40 soal, hanya 40 soal saja, waktunya 120 menit. Kalau Bapak Ibu dulu ikut level 1 gitu ya, mungkin yang baru-baru kemarin itu 2 jam tapi 100 soal. Nah, kalau ini hanya 40 soal. Nah, untuk pembobotannya, Bapak Ibu, di sini ada bobotnya. Untuk verifikasi portofolio itu 60% bobot penilaiannya. Kalau
dokumen portofolio Bapak Ibu sesuai semua, itu sudah dapat 60 nilainya. Nah, kalau untuk tes tertulisnya, ini untuk apa? Menggabungkan gitu ya, supaya menyumbangkan nilai Bapak Ibu nanti lulus uji kompetensi PPK tipe B ini mencapai nilainya minimal 70. Jadi kalau 70 saja sudah bisa, itu dinyatakan lulus. Tes tertulis itu berapa bobotnya? Hanya 40%. Lumayan kan Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu sudah dokumen pengalamannya sudah sesuai semua, dapat 60. Tinggal Bapak Ibu tambahkan saja dengan tes tertulis Bapak Ibu gitu ya. Misalnya tadi hanya pasti tes tertulis itu dibutuhkan 10 saja gitu ya. Sudah bisa nyatakan lulus. Tapi nggak seperti itu juga gitu ya. Takutnya kenapa dokumen portofolionya yang Bapak Ibu sampaikan bisa jadi misalnya ada yang nggak sesuai gitu ya. Penilaiannya kurang. Jadi nggak mendapatkan nilai maksimal. Nah, jadi tolong Bapak Ibu di sini dipersiapkannya sebaik mungkin, baik portofolio maupun tes tertulisnya gitu ya. Jadi dengan waktu 2 jam 40 soal, tolong dibaca-baca dengan baik gitu ya, menjawabnya juga diperhatikan. Jadi jangan karena dimintanya cuma 10% gitu ya, ya udahlah ngasal aja gitu. Enggak gitu juga gitu ya. Toh juga di sini pada saat uji tertulisnya juga Bapak Ibu kan boleh buka buku gitu ya. Jadi silakan tolong dimanfaatkan untuk dalam tadi pengumpulan dokumen portofolionya dan juga tes tertulisnya gitu ya. Oke, lanjut. Oke, nah tadi kalau terkait yang pengalaman yang disampaikan tadi, memang kita akan melakukannya metodenya uji kompetensi dengan verifikasi portofolio dan ujian tertulis. Kalau misalnya tadi mencapai nilai 70 setelah digabungkan akan mendapatkan sertifikat kompetensinya gitu ya. Nah, kalau tadi karena kita yang sampaikan juga tidak hanya misalnya, oh saya nggak pengalaman, tapi saya mau ditunjuk nih menjadi PPK sesuai karena adanya kebutuhan. PPK tipe B gitu ya, karena pekerjaan saya banyak pekerjaan yang tidak kompleks gitu ya, jadi mengharuskan untuk memiliki sertifikat PPK tipe B. Berarti belum pengalaman Bapak Ibu. Nah, itu seperti apa? Bisa Bapak Ibu melakukan terlebih dahulu pelatihan gitu ya. Jadi di Pusat PBJ kami juga ada jadwal untuk mengikuti pelatihan kompetensi PPK tipe B. Nah, nanti jika lulus Bapak Ibu bisa sudah lulus nih untuk selesai pelatihan kompetensi PPK tipe B-nya dan mendapatkan sertifikat pelatihan kompetensi PPK gitu ya, pelatihan PPK. Nanti bisa dilanjutkan langsung wawancaranya. Jadi memang kami sudah membadlingkan juga Bapak Ibu setelah selesai pelatihan, waktunya juga tidak lama untuk Bapak Ibu bisa mengikuti uji kompetensinya. Nah, untuk metode ujinya nanti dilakukan dengan wawancara. Wawancara itu sesuai dengan laporan pelatihan yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya. Jadi pada saat pelatihan nanti kan Bapak Ibu itu akan didampingi oleh coach untuk menyusun laporan pelatihan. Nanti juga Bapak Ibu ada seminar. Nah, dari hasil pelatihan tersebutlah laporan tersebut dijadikan portofolio Bapak Ibu untuk mengikuti uji kompetensi dengan wawancara oleh asesornya. Nanti apabila di dalam wawancara tersebut gitu ya Bapak Ibu dinyatakan kompeten seluruh indikator kompetensi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat kompetensi PPK tipe B-nya gitu ya. Terus kalau misalnya gimana ya pada saat wawancara saya belum kompeten di salah satu indikator gitu ya. Misalnya, oh saya belum kompeten di swakelola, tapi untuk yang di perencanaan dan kontraknya saya sudah kompeten. Itu bisa mengulang. Mengulangnya hanya di indikator yang belum kompeten. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tadi perbedaannya seperti itu dari metode gitu ya, dari juga latar belakang Bapak Ibu pada saat nanti akan mengikuti uji kompetensi PPK tipe B. Oke, lanjut.
Untuk bukti dukung ya, di sini kita bahasnya terkait dengan Bapak Ibu yang sudah berpengalaman menjadi PPK. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tadi terkait, oh pengalaman saya sudah 2 tahun sebagai PPK. Nah silakan Bapak Ibu pilih-pilih gitu ya dokumen pekerjaan Bapak Ibu. Atau tadi, oh saya sudah pernah mengerjakan pekerjaan konstruksi gitu ya. Tapi ada 10 paket. Nah, nanti silakan dipilih saja gitu ya untuk dokumen portofolionya yang disampaikan untuk nanti akan dinilai gitu ya oleh asesornya. Sesuaikan dengan paket pekerjaannya. Di mana memang kalau PPK tipe B ini berarti untuk pekerjaan yang tidak kompleks. Jadi silakan dicari pekerjaan-pekerjaan yang memang sesuai gitu ya. Nah, di sini untuk di perencanaan ada 3 indikator. Yang pertama itu adalah mampu melakukan pekerjaan penyusunan spesifikasi teknis dan KAK. Ini dokumennya seperti apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal dicari nanti dokumennya. Dokumen di sini kenapa sih ada dokumen utama dengan dokumen pendukung gitu ya. Nah, di sini karena ada nilainya. Kalau Bapak Ibu hanya menyampaikan dokumen utama saja, nilainya masih setengahnya. Tapi kalau Bapak Ibu menyampaikan dokumen utama dengan dokumen pendukungnya, nanti nilainya bisa full untuk indikator tersebut, gitu ya. Mungkin kemarin kenapa ya bisa nggak lulus? Nah, tadi tidak maksimal yang saya bilang pada saat memberikan dokumennya tidak dilakukan misalnya oh tidak menyampaikan dokumen pendukung, berarti kan penilaian portofolionya tidak bisa maksimal. Nah, di sini untuk spektek ini dokumen utamanya itu dokumen spektek yang sudah ditandatangani Bapak Ibu ya, yang sebagai PPK-nya. Tapi dicari pekerjaannya pekerjaan yang tidak kompleks. Kalau misalnya Bapak Ibu kemarin pengalamannya selama 2 tahun ada pekerjaan yang rutin, misalnya oh saya pengerjaan ATK kemarin atau misalnya pekerjaan yang sederhana. Tapi juga saya ada yang mengerjakan pekerjaan yang tidak kompleks. Nah, itu yang dicari ya. Jadi Bapak Ibu menyampaikannya dokumen yang sesuai dengan karakteristik pekerjaannya. Nah, di sini dokumen pendukungnya kita tuliskan 4 Bapak Ibu di sini. Tapi di sini hanya Bapak Ibu bisa pilih gitu, tidak harus keempat-empatnya. Jadi Bapak Ibu boleh menyampaikan misalnya dokumen spektek ini pun juga boleh dipilih spektek atau KAK ya, gitu ya. Dokumen spektek beserta misalnya, oh saya adanya terkait dengan standar yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, itu boleh, silakan gitu ya. Atau ada KAK kegiatan juga boleh. Jadi dokumen pendukung ini nggak perlu empat-empatnya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja salah satu, gitu ya. Nah, kalau untuk yang di indikator kedua, itu mampu melakukan pekerjaan penyusunan perkiraan harga, berarti dokumen perkiraan harga yang Bapak Ibu sampaikan. Misalnya ada, oh saya punya dokumen HPS gitu ya, harga perkiraan sendirinya yang sudah tanda tangani, silakan itu yang disampaikan dan beserta dokumen pendukungnya. Di sini boleh kertas kerja perhitungan perkiraan harga satuan atau tadi jadi satu misalnya paketnya ya sama dengan spektek atau KAK juga boleh. Berarti menyampaikan dokumen spekteknya dengan KAK gitu ya. Jadi sama ini juga dipilih salah satu. Nah, kalau untuk yang indikator ketiga terkait mampu melakukan perumusan pemaketan dan cara pengadaan sesuai strategi pengadaan di sini hanya diminta dokumen utamanya saja, yaitu berupa dokumen pemaketan dan cara pengadaan. RUP biasanya Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu ambil pekerjaan paket-paket yang sudah Bapak Ibu lakukan di RUP ya. Nanti bisa ditampilkan screenshotnya yang Bapak Ibu memang sebagai PPK-nya gitu ya. Oke, selanjutnya
untuk jenis kompetensi yang kedua di pengelolaan kontrak ada 3 indikator juga, Bapak Ibu. Ada yang pertama itu adalah mampu melakukan pekerjaan perumusan kontrak. Di sini berarti Bapak Ibu menyampaikannya dokumen rancangan kontraknya dan dokumen kontraknya. Jadi yang pertama adalah yang belum diisi. Biasanya kalau rancangan kontrak itu baru nama PPK-nya gitu ya, belum ada nama penyedianya dan beserta dokumen yang sudah ditandatangani, dokumen kontraknya gitu ya. Jadi yang Bapak Ibu sampaikan. Serta Bapak Ibu juga menyampaikan terkait dengan dokumen pendukungnya. Dokumen pendukungnya bisa berupa berita acara, rapat persiapan, penandatanganan kontrak, atau bisa juga dokumen pemilihan, atau juga bisa dokumen summary report. Ya, ini nanti yang Bapak Ibu siapkan. Terus untuk indikator kedua itu mampu melakukan pekerjaan pengendalian pelaksanaan kontrak. Berarti di sini Bapak Ibu menyampaikan dokumen pengendalian bisa berupa dengan laporan pengawasan gitu ya, ada laporan pengawasan. Nah, itu nanti disampaikan juga beserta dokumen pendukungnya. Bisa boleh kurva S kalau misalnya pekerjaan konstruksi gitu ya, instrumen pengendalian kontraknya. Atau misalnya juga diagram batang kalau misalnya Bapak Ibu pekerjaan konsultan dalam mengendalikan waktunya pakai diagram batang juga boleh gitu ya. Ini silakan. Atau juga misalnya terkait dengan dokumen rencana atau target pelaksanaan pekerjaan dan realisasi pelaksanaan. Bisa juga Bapak Ibu menyampaikan ada juga misalnya, oh saya nggak ada, berarti saya adanya cuma dokumen laporan kemajuan atau output pelaksanaan pekerjaan juga boleh ya untuk sebagai dokumen pendukungnya. Nah terakhir di indikator yang ketiga ini ada mampu melakukan pekerjaan serah terima hasil gitu ya. Nah ini yang Bapak Ibu sampaikan berita acara serah terima hasil pekerjaannya yang sudah ditandatangani. Jangan draft ya. Jadi harus sudah ditandatangani oleh Bapak Ibu dan misalnya penyedia. Terus ada dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya apa? Ini berupa dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan. Jadi misalnya ada BA pemeriksaan hasil pekerjaan atau misalnya terkait uji lab atau uji mutu itu juga silakan boleh disampaikan untuk sebagai dokumen pendukungnya. Nah, yang terakhir untuk di eh, jenis kompetensi yang ketiga itu terakhir dari swakelola. Ini hanya 2 indikator. Jadi ada yang pertama itu indikatornya mampu melakukan analisis dan pemecahan secara swakelola. Nanti Bapak Ibu bisa gitu ya. Kalau misalnya oh ternyata dokumen permasalahannya gitu ya masih gabung dengan pelaksanaan itu boleh Bapak Ibu misalnya buatkan lagi juga nggak apa-apa karena kan paket Bapak Ibu sendiri yang sudah Bapak Ibu kerjakan mungkin belum ada dokumennya aja atau dokumentasi gitu ya untuk dokumen analisis permasalahannya. Jadi di pekerjaan swakala ini terjadi permasalahannya apa, terus Bapak Ibu menyelesaikannya gimana gitu ya. Nah bisa Bapak Ibu buatkan dokumennya. Dan yang indikator yang kedua di sini mampu melakukan pengolahan pengadaan barang jasa secara swakelola. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan swakelola dengan input gitu ya. Jadi tolong dicari dulu paket pekerjaan swakelolanya ini masuk nggak ke dalam level 3 karena PPKB ini masuk ke level 3. Jadi Bapak Ibu lihat dulu dokumen tersebut pekerjaan swakelolanya ada nggak sih inputnya yang berupa personil dengan keahlian tertentu gitu ya dan bahan materialnya umum terus juga ada memiliki metode pelaksanaan gitu ya dan juga outputnya jelas gitu. Nah, yang Bapak Ibu pastikan biasanya di sini nih masih suka terjadi kesalahan gitu ya, keliru pada saat menyampaikan paket. Jadi paket pekerjaannya itu ternyata tidak masuk ke dalam level 3 pada saat dilihat gitu ya. Oh, inputnya terkait dengan personil kalian tertentunya nggak ada gitu ya, nggak bisa dijabarkan. Nah, berarti itu nggak masuk dalam level 3. Nah, dicari lagi paketnya gitu ya. Memang yang eh, membutuhkan pekerjaan itu terkait personil yang memiliki keahlian tertentu gitu ya. Nah, terus di sini Bapak Ibu eh,
Bagaimana misalnya, karena pengalaman mungkin kebanyakan PPK ini lebih sering gitu ya di perencanaan dan di kontrak. Namun di swakelolanya jarang gitu ya. Mungkin karena juga paket di instansinya juga jarang dilakukan secara swakelola. Ini gimana? Masih bisa nggak kita untuk ikut melalui jalur pengalaman? Bisa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu khusus gitu ya yang memiliki pengalaman tapi di jenis kompetensi pengelolaan PBJ secara swakelolanya tidak pernah gitu ya, tidak memiliki pengalaman, Bapak Ibu boleh membuat kajian. Gimana mengkajinya? Mengkajinya itu adalah Bapak Ibu pinjam dulu dokumen swakelola milik PPK lain. Misalnya di instansi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak pernah, tapi teman Bapak Ibu punya teman gitu ya sebagai PPK swakelola. Atau oh nggak ada juga nih gitu ya, memang di instansi saya nggak ada. Oh boleh pinjam ke instansi teman lainnya gitu ya. Misalnya Bapak Ibu di dinas pendidikan, terus punya temannya adanya di dinas terkait konstruksi misalnya. Dia punya pekerjaan swakelola, boleh dipinjam dokumen swakelolanya. Nanti Bapak Ibu kaji. Kajinya gimana? Bapak Ibu jadi membuat kajian. Kalau di dokumen kami, di pedoman kami, nanti Bapak Ibu bisa menyusunnya dengan start gitu ya. Jadi Bapak Ibu analisis dengan dokumen swakelola tersebut gitu ya. Siapa yang melakukan swakelolanya gitu ya. Terus nanti tahapannya seperti apa dalam swakelolanya. Yang pertama tadi, kalau Bapak Ibu memastikan bahwa paket tersebut masuk ke dalam level 3, Bapak Ibu bisa tuliskan. Jadi di sini misalnya pekerjaan inputnya apa? Oh, adanya personil siapa gitu ya, terus punya keahlian apa. Terus ada pedoman nih, pedoman yang diacunya apa, terus output pekerjaan ininya apa. Nah, itu silakan Bapak Ibu jabarkan seperti itu gitu ya. Jadi sudah tahu nih, oh masuk nih dalam level 3 gitu ya. Itu boleh. Jadi dilanjutkan nanti kajiannya. Nah, kajiannya itu bisa Bapak Ibu misalnya melihat dari laporan swakelolanya, Bapak Ibu eh, tuangkan dalam tulisan Bapak Ibu misalnya. Kalau Bapak Ibu lihat di buku informasi itu tahapan swakelola itu ada di persiapan, perencanaan, pelaksanaan gitu ya, pengawasan, serah terima. Boleh Bapak Ibu buat seperti itu juga boleh dari dokumen yang Bapak Ibu dapat terkait dengan swakelola. Misalnya, oh di persiapan kita lakukan kegiatannya apa di persiapan itu? Pertama misalnya menyusun RAB, menyusun KAK. Nah, seperti apa menyusunnya itu juga boleh dikaitkan dengan paketnya. Jadi, mengkaji itu seolah-olah itu adalah paket pekerjaan itu milik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh paham, mengerti untuk mengerjakan swakelola ini seperti apa kegiatannya. Gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk yang swakelola ini bisa dilakukan kajian. Tadi kajiannya mengkaji paket pekerjaan orang lain, dituangkan dengan tulisan Bapak Ibu. Nah, nanti dokumennya jangan lupa dokumen yang Bapak Ibu kaji itu disampaikan beserta dokumen kajian Bapak Ibunya. Gitu ya yang dibuatkan. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi disampaikan kenapa di tahun 2025 kelulusannya hanya 50 eh tadi sekarang 54% ya. Kenapa sih masih setengahnya gitu ya, padahal dari pengalaman. Nah, di sini banyak yang disampaikan oleh para peserta itu dokumen utama dengan dokumen pendukungnya tadi itu tidak sesuai Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau terkait dengan indikator spesifikasi teknis gitu ya, pekerjaan di level 3-nya kan berarti pekerjaan tidak kompleks. Nah, menyampaikannya dokumennya terkait dengan pekerjaan yang rutin. Nah, itu kan tidak sesuai dengan indikator kompetensinya. Atau tadi dokumen utamanya sesuai, tapi dokumen pendukungnya nggak sesuai. Bisa jadi. Jadi tidak maksimal mendapatkan nilainya. Seharusnya bisa di indikator tersebut benar semua dapat nilai maksimal, tapi ya karena ada salah satu yang nggak sesuai, jadi tidak mendapatkan nilai maksimal. Terus tadi juga yang saya pesankan tadi, dokumennya itu harus dokumen yang sudah
selesai karena kan pengalaman Bapak Ibu ya. Jadi sudah ditandatangani atau sudah ditetapkan. Jadi masih ada yang menyampaikannya draft Bapak Ibu. Jadi draftnya itu misalnya tadi draft kontrak atau draft terkait dengan HPS-nya belum tanda tangani. Nah, itulah. Nanti tolong Bapak Ibu perhatikan ya dalam menyampaikan dokumennya itu memang sudah Bapak Ibu tanda tangani semua gitu ya, dilihat lagi ya. Nah, yang tadi juga apalagi yang menjadi banyaknya gitu ya kegagalan atau belum mencapai nilai 70 gitu. Ya, tadi dokumennya tidak sesuai dengan indikator kompetensi gitu ya. Di mana PPK tipe B itu pekerjaannya tidak kompleks. Jadi masih banyak yang menyampaikan pekerjaannya rutin dokumen-dokumennya baik spektek, KPS gitu ya. Terus kontraknya itu masih belum sesuai dengan standar kompetensi. Jadi tolong dipilih-pilih ya Bapak Ibu ya dokumennya. Nah, tadi juga terkait dengan kajiannya. Jadi di dalam jenis kompetensi swakelola, laporan yang Bapak Ibu buat gitu ya, kajiannya itu masih belum memenuhi kriteria pekerjaannya itu dimasuk ke dalam level 3 yang memang membutuhkan personil dengan keahlian tertentu. Jadi misalnya tipe 4 gitu ya misalnya dengan masyarakat. Nah, dilihat oh siapa yang pelaksananya masyarakat. Masyarakat punya keahlian apa? Nah, disitulah yang belum bisa dijabarkan. Keahlian tertentunya di mana dan siapanya. Jadi belum bisa dinilai. Karena kalau misalnya pekerjaan Bapak Ibu tidak sesuai dengan indikator kompetensi, maka tidak dapat dinilai. Gitu ya. Jadi nol nilainya. Itu kan sayang. Jadi silakan nanti dipilih-pilih lagi ya. Oke, tadi sama ya kalau untuk yang swakelola, penggambarannya, paketnya terutama Bapak Ibu tolong perhatikan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang misalnya paketnya nggak sesuai gitu ya. Itu seperti apa? Nah, di sini ada, ini masih banyak ya Bapak Ibu. Kami hanya menyampaikannya 3 di sini. Contohnya ada 6 paket lah ya. Yang kalian tidak sesuai misalnya paket pengadaan kendaraan bermotor roda 2. Jadi misalnya beli motor gitu ya, langsung jadi gitu ya. Jadi beli motor jadi gitu ya. Nah, itu nggak sesuai karena nggak masuk ke dalam pekerjaan yang tidak kompleks. Nah, gimana yang sesuainya? Nah, ini bisa misalnya pembangunan pagar kompleks gitu ya, pembangunan jalan misalnya itu bisa dikatakan pekerjaan yang tidak kompleks. Terus apalagi gitu ya? Ini contohnya ada pekerjaan upah pemeliharaan rutin jalan gitu ya. Ini dilakukan secaranya swakelola gitu. Jadi bukan tadi mau masukin ke perencanaan, tapi dia memasukkannya di dokumen ini gitu. Ini kan nggak sesuai karena dilakukannya dengan swakelola. Harusnya masuknya ke dalam JK 4 gitu ya. Nah, JK 4 juga dilihat dalam pemeliharaan rutin ini ada nggak personil dengan keahlian tertentunya. Nah, di sini juga bisa operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Di sini bisa masuk ke dalam swakelolanya tadi ya. Jadi kalau misalnya memang dimasukkan dalam JK swakelola ini benar gitu. Sesuai paket yang disampaikan. Terus juga ada di sini menyampaikan pengadaan bahan makan gitu. Jadi beli beli bahan makan gitu Bapak Ibu, beli jadi makanan. Jadi nggak ada proses bukan catering ya. Jadi dia beli makanan langsung. Nah, itu masuk ke dalam pekerjaan yang sederhana. Nah, jadi yang tidak sederhana seperti apa? Ini juga bisa pembangunan gedung balai, itu juga bisa untuk pekerjaan yang tidak kompleks. Tadi juga bisa kalau konsultan, kalau Bapak Ibu pernah melaksanakan pekerjaan konsultan, itu juga bisa masuk ke pekerjaan tidak kompleks. Gitu. Oke, terakhir kayaknya ya, terkait jadwal ya. Oke, nah ini ada jadwal Bapak Ibu, kami membuka jadwal. Kalau untuk yang tes tertulis gitu ya dan verifikasi portofolio ini kita buka 2 bulan sekali. Jadi silakan Bapak Ibu dilihat jadwal kami, reguler kami gitu ya. Kalau misalnya kebutuhannya memang mendesak gitu ya, Bapak Ibu bisa mengusulkannya gitu melalui kalau nggak salah di kami itu ada BPSDM yang sudah terakreditasi dan sudah menjadi pelaksana uji kompetensi. Jadi bisa kerjasama dengan LPP atau PUK di kami yang sudah terakreditasi gitu ya. Jadi nanti mereka yang menyelenggarakan untuk
uji kompetensinya dan nanti difasilitasi oleh kami. Atau kalau misalnya dari UKPBC atau bagian SDM-nya juga boleh ke kami bersurat gitu ya untuk nanti kita jadwalkan. Mungkin itu dari kami Bapak Ibu terkait dengan penjelasan uji kompetensi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Ini saya kembalikan dulu ke Mbak Ria sebagai moderator. Silakan Mbak Ria.